Halo, selamat datang di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film The Pianist yang rilis pada tahun 2000. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Hari itu pada bulan September 1939 di Warsawa, seorang pianis yang bernama Władysław Szpilman sedang memainkan piano di salah satu stasiun radio. Saat itu, tiba-tiba daerah mereka diserang oleh tentara Nazi. Keadaan saat itu berubah drastis menjadi mencekam. Tembakan demi tembakan dilanturkan ke arah gedung-gedung. Lalu, orang-orang yang berada di gedung itu pun berlarian keluar. Kemudian, saat Szpilman akan keluar dari gedung, ia bertemu dengan seorang wanita. Ia bernama Dorota, adik dari Jurek, teman Szpilman. Ia mengagumi cara bermain piano Szpilman yang luar biasa. Kemudian di rumah Szpilman, orang-orang di rumahnya sedang sibuk mengemasi barang-barang mereka, sembari mendengarkan informasi terkini dari radio yang berisikan dari BBC di London. Pemerintah Britania Raya setelah tidak menerima jawaban atas observasi yang ditujukan kepada pemerintah Jerman, kami telah menyatakan perang terhadap Nazi Jerman. Diperkirakan bahwa dalam beberapa jam ke depan, Prancis akan mengeluarkan pernyataan serupa dan Polandia tidak lagi sendiri. Mereka pun merayakan dengan makan malam yang enak. Keesokan paginya, mereka disuguhi oleh deretan baris tentara Nazi di jalan raya. Lalu, saat di rumah Szpilman, sang ayah sedang menghitung sisa uang untuk dapat bertahan hidup. Namun saat itu setiap keluarga dibatasin keuangannya. Mereka pun bingung sisa uangnya akan disembunyikan di mana dan mengakibatkan cekcok yang luar biasa antara saudara-saudaranya. Berikutnya, Szpilman menelepon Jurek untuk dapat bertemu dengan Dorota. Sebelumnya, Jurek memberitahu jika tidak dapat membantu soal pekerjaan. Setelah itu, Dorota dan Szpilman pun bertemu. Mereka berjalan dan akan pergi ke kedai. Namun, kedai tersebut tidak menerima orang Yahudi. Lalu mereka pun berbincang di depan kedai tersebut dengan berdiri. Ayah Szpilman sedang membaca koran. Di sana tertulis jika emblem gratis untuk kaum Yahudi di distrik Warsawa. Dengan ini saya perintahkan semua orang Yahudi di distrik Warsawa untuk mengenakan emblem ketika di luar. Keputusan ini akan diberlakukan pada 1 Desember 1939 dan berlaku untuk semua orang Yahudi di atas umur 12 tahun. Emblem akan dikenakan di sebelah tangan kanan dan menunjukkan bintang Daud berwarna biru berlatar putih. Latarnya harus cukup besar sehingga bintangnya berukuran 8 cm dari ujung ke ujung. Lebar tangan dari bintang harus 1 cm. Orang Yahudi yang tidak patuh dengan keputusan ini akan dihukum seberat-beratnya, tertanda Gubernur Distrik Warsawa. Kemudian, saat ayah Szpilman sedang berjalan di trotoar jalan, tentara Nazi memukulnya lantaran trotoar tersebut tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Lalu, saat di rumah, Szpilman sedang menulis lagu. Kemudian saudarinya memberikan koran yang terdapat denah untuk tempat pengasingan orang Yahudi. Di koran tersebut berisi tulisan, dengan perintah distrik Gubernur Warsawa, Dr. Freezer, perihal pembangunan distrik Yahudi di Warsawa. Akan dibangun distrik Yahudi tempat semua orang Yahudi yang tinggal di Warsawa, atau yang akan pindah ke Warsawa harus menetap. Orang Yahudi yang akan tinggal di luar daerah yang ditetapkan harus pindah ke distrik Yahudi sebelum 31 Oktober 1940. Kemudian Szpilman mengatakan jika tempat tersebut tidak mungkin cukup dan penduduk Warsawa sendiri kurang lebih 400.000 jiwa. Mereka pun kehabisan uang saat itu. Ibu mereka menangis lantaran sisa uang yang mereka miliki hanya 20 zloty dan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka. Szpilman pun akhirnya menjual pianonya untuk kebutuhan hidup. Kemudian, pada 31 Oktober 1940, orang-orang Yahudi tersebut berbondong-bondong untuk pindah ke tempat penampungan. Mereka membawa barang-barang berharga mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Dorota berdiri di pinggir trotoar. Lalu, Szpilman pun menghampiri. Ia berkata, jika semua akan baik-baik saja dan tidak akan lama. Kemudian ia kembali berjalan. Mereka pun sudah di tempat penampungan dan ditempatkan di rumah susun yang tidak seburuk yang mereka kira. Walaupun tempat yang mereka tempati sedikit kecil untuk ukuran keluarga.
Dari jendela, mereka melihat tentara Nazi menyuruh orang untuk memblokade jalan. Mereka menembak sebagian jalan untuk membatasi wilayah. Pagi itu, para orang Yahudi berjualan apa yang bisa dijual untuk mereka bertahan hidup. Saat itu, Hendrik saudara Spielman berjualan buku-buku. Di saat itu juga, banyak yang kelaparan dan mati. Saat orang-orang Yahudi yang selesai berjualan akan menyeberangi lintasan kereta, mereka tentara Nazi masih saja sempat mencari keributan. Ia menyuruh orang tua Yahudi untuk menari. Mereka mau tidak mau menuruti kemauannya, karena jika menolak, mereka akan mati ditembak. Setelah itu, Spielman dan Hendrik pun tiba di rumah sementara mereka. Mereka telah ditunggu oleh temannya yang bernama Isaac Heller. Isaac Heller ditunjuk untuk mencari orang yang akan dijadikan polisi dari perwakilan orang Yahudi. Isaac saat itu ingin merekrut Henry dan Spielman. Ia berkata, jika akan ada kurang lebih 500 orang akan menetap di Gitu. Isaac saat itu berusaha membujuk mereka, namun kenyataannya Spielman dan Henry tidak mau bergabung. Isaac pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya Spielman dikerjakan di restoran milik orang Yahudi. Lalu saat Spielman berjalan pulang, ia melihat anak kecil sedang melintasi tembok, namun secara ilegal. Satu orang berhasil kabur dan temannya tersangkut di antara tembok, kemudian mati dibunuh oleh tentara Nazi. Kemudian saat mereka makan malam bersama, tentara Nazi datang kemudian masuk ke rumah susun warga Yahudi yang sedang makan malam juga. Tentara Nazi tersebut mendorong pria tua yang ada di kursi roda dari lantai 4. Kemudian mereka digiring keluar dan disuruh untuk berlari. Namun, tentara Nazi itu pun menembaki mereka. Setelah tentara Nazi tersebut menembaki mereka, kemudian mereka pergi. Spielman dan keluarga pun mulai panik dan histeris melihat kejadian tersebut tepat di depan mata mereka sendiri. Hari berikutnya, Spielman datang ke restoran lagi untuk bekerja. Kemudian, ia mendapatkan laporan dari saudarinya jika saudaranya Hendrik ditangkap oleh polisi Yahudi. Kemudian, Spielman pun datang menghampiri Hendrik. Ia berbicara kepada Isaac, temannya, untuk membantu melepaskannya. Beberapa saat kemudian Hendrik pun bebas. Saat itu, Hendrik kesal kepada Spielman lantaran ia memohon kepada Isaac. Kemudian, Hendrik pun mengatakan informasi yang ia dapat kepada Spielman dan pemilik restoran. Lalu, ia mengatakan jika tiap orang harus mempunyai sertifikat pekerjaan supaya bisa bekerja di daerah Gitu. Jika tidak, mereka yang tidak mempunyai sertifikat akan dideportasi. Mengetahui hal tersebut, ternyata isu tersebut tidak hanya rumor belaka. Setelah mengetahui hal tersebut, Spielman berkeliling dan mencari sertifikat pekerja untuk ayahnya di perusahaan konveksi. Berikutnya, pada tanggal 14 Maret 1942, mereka semua akan dipindahkan di kawasan Gitu. Saat itu, Spielman dan keluarganya dipekerjakan untuk memilah barang berharga milik orang Yahudi, namun dalam pengawasan tentara Nazi. Malam itu, saat semua sedang istirahat, tentara Nazi datang dan menyuruh mereka keluar dari barak dan berkumpul. Mereka memilih pekerja yang masih muda untuk ditempatkan di kawasan lain Gitu. Setelah itu, sisanya mereka disuruh ganti baju dan mengawasi barang mereka yang tidak lebih dari 15 kilo. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1942, mereka dikiring lagi ke suatu tempat untuk berkumpul dan akan membawa mereka ke kawasan yang lebih baik lagi dari kawasan Gitu sebagai pekerja. Setelah itu, mobil pickup datang dengan membawa pekerja muda yang kemarin malam dipilih oleh tentara Nazi. Saudara Spielman, Hendrik, dan Halina pun kembali ke keluarga mereka. Kereta untuk mengangkut orang-orang tersebut telah datang. Mereka berjalan dan akan dimasukkan ke dalam gerbong kereta. Lalu, saat Spielman sedang melewati Isaac, ia diseret keluar dari jalur. Isaac mengatakan jika ia telah menyelamatkan Spielman dan menyuruhnya pergi. Saat itu, kereta pun sudah berangkat. Di samping itu, Spielman kembali ke Gitu. Ia berjalan di antara tumpukan barang yang berserakan dan mayat-mayat yang berkempangan. Lalu, ia juga terpisah dari keluarganya. Ia berjalan menyusuri rumah-rumah dan sampailah ia di restoran tempat bekerja sementara. Di sana, ia dipanggil oleh manajer dari restoran tersebut dan bersembunyi.
2 tahun kemudian, Spielman keluar dari persembunyian dan mendapatkan pekerjaan di ghetto sebagai kuli bangunan. Saat itu, mereka disuruh berbaris, kemudian tentara Nazi memilih pria-pria tua dan menembakinya. Saat Spielman sedang mengangkut bata, ia ceroboh dan menjatuhkan bata tersebut karena melihat banyak pesawat di atas langit. Ia pun dicambuk oleh tentara Nazi. Keesokan harinya, ia dipindah di bagian material ringan dan mencatat pengeluaran material bangunan. Tidak lama setelah itu, orang Yahudi pun dikumpulkan. Mereka mempunyai pengumuman yang membahagiakan jika salah satu dari mereka akan pergi ke kota setiap hari untuk mengambil roti dan membawa 3 kilo kentang untuk masing-masing pekerja. Saat Mayorek temannya mengambil kentang dan roti, ia juga menyelundupkan 2 pistol ke dalam karung kentang dan mengantonginya. Malam itu, saat sedang istirahat, Spielman meminta tolong kepada Mayorek untuk menitipkan pesan kepada Janina Goldwenska dan Andrei Bugoki, teman Spielman di kota saat ia hendak mengambil jatah makan. Spielman berkata kepada Mayorek jika ia ingin keluar dari tempatnya sekarang.